Saudara-saudara sekalian, saya hari ini ingin kembali memberikan update terbaru perkembangan ya kasus Vina dan Eki di Cirebon. Selaku kuasa hukum dari 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di Lapas Kesambi Cirebon, ya, sebagaimana yang sudah kita upload di YouTube channel saya yang sudah diketahui bahwa minggu lalu kami mengunjungi para 7 terpidana di Lapas Kesambi Cirebon untuk memastikan keadaan kondisi mereka, dan alhamdulillah kami mendapati mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, kami tanyakan apakah ada hambatan yang dialami selama ada di Lapas Kesambi. Mereka menjawab diperlakukan baik, dan bahkan kami mendengar mereka sudah berhasil membuat album ya yang mudah-mudahan akan diterbitkan. Mereka rupanya jago seni nih, ada beberapa terpidana ini, mereka ada mengarang lagu, menyanyikannya, sedang dibuatkan video klipnya. Mudah-mudahan lagu yang akan dibawakan, disampaikan, yang hasil karang mereka di Lapas Kesambi ini akan menjadi kenang-kenangan nanti ketika mereka bebas ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya selama di Lapas Kesambi Cirebon selalu mengingatkan mereka, memberikan support kepada mereka untuk berbesar hati, mempersiapkan apapun yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung ya. Apakah PK mereka akan dikabulkan atau PK mereka tidak akan dikabulkan, atau ada putusan lain ya. Mereka harus mempersiapkan diri, dan kami selaku kuasa hukum sampaikan bahwa PK ini juga bukan merupakan langkah hukum yang terakhir. Kalau misalnya tidak dikabulkan ya, tentu kita akan masih banyak langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka mencari keadilan bagi 7 terpidana ini ya. Yang kami yakini mereka tidak melakukan pembunuhan itu berdasarkan fakta bukti yang kami sudah hadirkan selama persidangan PK, dan kami yakini bahwa peristiwa ini sebenarnya bukan pembunuhan tetapi adalah kecelakaan tunggal ya. Kami dapat update bahwa hari Rabu kemarin tanggal 20 November 2024 di Bareskrim Mabes Polri telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Ibu Nining ya, pemilik warung ya, tempat mereka nongkrong atau berkumpul pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Bu Nining ini dipanggil menjadi saksi di Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kesaksian atau kelaporan yang LP yang kami layangkan untuk Bapak Rudiana dan juga Aep ya, tentang laporan palsu ya, keterangan palsu, memberikan keterangan palsu. Kenapa? Ya, Aep mengatakan melihat mereka nongkrong di depan SMP 11 ya, sedangkan Bu Nining melihat dan meyakini mereka menongkrongnya di depan warung Bu Nining. Ya, kita lihat mana keterangan mana yang benar, karena ini keterangan Bu Nining ini sangat penting, karena Bu Nining ini adalah saksi fakta yang melihat, karena menurut ceritanya Bu Nining, dialah yang pukul 20 ya, mengetok warungnya dari dalam untuk mengusir anak-anak ini, mengingatkan anak-anak ini jangan teriak-teriak karena mereka nongkrong di depan mereka ya, dan mereka ini berpindah katanya itulah yang ke tempat lain, yaitu ke rumah Pak RT kontrakannya. Dan ini juga yang dibantah oleh Pak Pasren yang kami juga laporkan ya, karena dia nongkrongnya bersama dengan Kavi anaknya. Jadi ini kesaksian Bu Nining ini sangat penting ya, itu sebabnya kami selaku kuasa hukum juga dari Bu Nining, kami kawal kemarin pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Total ada 17 pertanyaan yang diajukan kepada Bu Nining ya oleh tim pemeriksa ya di Bareskrim Mabes Polri terkait kejadian, sepengetahuan dan sepenglihat dan mendengarnya ya dari Bu Nining ini, karena dia adalah saksi fakta ya, yang melihat langsung, mendengar dan menyaksikan secara langsung ya. Ini sangat penting sekali kesaksian Bu Nining ini ya, karena pada tahun 2016 lalu Bu Nining ini belum pernah di BAP ya, belum pernah diperiksa.
Maka pada tahun 2024 ini ketika kami mengadukan PK dan kami yakin bahwa laporan kami ada betul, ya maka Bu Nining ini dilakukan pemeriksaan. Kawal terus Pak Joktek Wonso. Terima kasih semua atas dukungannya 7 pidana ini ya. Semoga ya cepat dibebaskan dan semoga aja kesaksian dari Bu Nining ya benar terjadi, benar itu adanya faktanya. Semoga aja kasus Vina ini selesai. Semoga aja kasus ini diselesaikan. Yang penting di sini 7 pidana ini ya teman-teman ya yang nyatakan tidak bersalah. Semoga aja dibebaskan. Kita akan lihat untuk video selanjutnya. Awalnya kecelakaan, konstruksinya berubah jadi 728, jadi pembunuhan kan pahalnya itu nggak mungkin lah, pasti dibatalkan. Karena saya juga dapat informasi siapa sih yang diduga menerima permohonan, kemudian diduga siapa sih yang pada akhirnya pembatalannya lewat siapa gitu. Udah ada 2 nama itu sih, 2 nama yang berbeda. 2 nama yang berbeda dan mereka masih di Jasara Harja nggak? Yang satunya udah meninggal, yang nerima permohonan udah meninggal, yang pembatalannya informasinya masih ada. Tapi kalau ada surat dari Jasara Harja bahwa memang tidak pernah ada permohonan itu? Nah, saya juga nggak paham karena kan saya sih ngomongnya itu kan kalau menurut di sidang PK saya menyatakan kan dari informasi yang saya dengar di 2016 diduga pada tanggal 29. Nah, tetapi kalau beredar sekarang misalnya coba dicari dokumennya. Mereka menyatakan 5 tahun sekali itu dokumennya pasti dihapus, di-delete. Apakah mungkin memang secara prosedural seorang polisi aktif yang bukan reserse kemudian meminta sprindik atau mendapat sprindik untuk melakukan investigasi terhadap sebuah kasus yang seharusnya itu adalah ranahnya reserse? Mungkin nggak tuh Pak? Ya nggak boleh lah. Jadi satu tidak mungkin. 2 perkara yang namanya tanda petik. Kenapa saya katakan tanda petik? Karena awalnya kan kecelakaan lalu lintas. Itu bukan tertangkap tangan, harus melalui penyelidikan. Nah, penyelidikan itu belum nangkap. Kalau sudah nangkap itu sudah upaya paksa, sudah masuk ke ranah penyidikan. Dari tahapan itu saja sudah ada kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya ketika itu. Saya tidak menilai bahwa itu Rudiana karena saya tidak berwenang ya. Tapi tanya saja sama dia. Tidak berwenang membawa dia ke kantor, menginterogasi dan sebagainya. Saya bahagia banget hari ini, bro. Kenapa? Rudiana sudah tidak punya kursi, sudah tidak punya jabatan, sudah dicopot. Ya, dia tinggal punya siapa? Tinggal punya Elsa Sharif sama Pitra. God. Ya, tadi kita telah melihat ya beberapa cuplikan video tentang kasus Jessica Wongso ya. Nah, di sini yang menjadi kendalanya ya semoga aja PK-nya cepat diselesaikan dan cepat diterima, teman-teman. Nah, di sini kita melihat ya dari partisi hukum ya tentunya dan juga kesaksian dari beberapa saksi dan juga kuasa hukum dari 7 pidana ini, dari pengakuan Bu Nining tadi, dari semuanya teman-teman. Semoga aja kita bisa simpulkan, semoga cepat diselesaikan, cepat bebas ya, itu yang paling utama ya, agar kasus ini cepat selesai teman-teman ya. Semoga aja 7 pidana sudah tidak bersalah dibebaskan. Jadi begitu saja, apa tanggapan Anda di dalam video ini? Silahkan cantumkan di dalam komentar.